طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu asy-syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ila an qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul mashi 'alal khuffain, utawi iki iku bab nerangaken ngusap ing atase loro khuf. Yajuzu al-mashu 'alal khuffaini fil wudu'i. Yajuzu wenang al-mashu apa ngusap 'alal khuffaini ing atase loro khuf fil wudu'i ing dalam wudu. Lil musafiri keduanya musafir safaran mubahan kelawan safar mubahan kang wenang kang den wenangi. Tuksoru dikosor kang dikosor, tuksoru kang dikosor fihi ing dalam safar as-sholatu opo salat. Salasata ayyamin ing telu pira-pira dina walaya liyahunna lan pira-pira bengi telung dina. Jadi al-masyu al-khuffain itu termasuk min khasaisi hadhil ummah, termasuk khususiyah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-asal fi masyru'iyatihi ma rawahu Syekhan an Jarir ibn Abdullah al-Bajili annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffai. Jadi al-asal dari disyariatkannya al-masah ala khuffain itu ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari wal Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajili bahwa beliau mengatakan qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah bala, beliau buang air kecil, tsumma tawadda, kemudian tawadda, wa masah ala khuffih, lalu beliau mengusap khufnya. Nah, jadi ini khususiyah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh mengusap khuf ya fil wudu, di dalam wudu bagi musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan, tapi syaratnya perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Kalau tujuannya melakukan perjalanan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mengusap khuf. Fil wudu lil musafiri safaran mubahan tugsaru fihi shalah salasata ayyam wa layaliyahunna. Nah, kebijakan bagi orang yang melakukan safar perjalanan, maka mereka diperbolehkan untuk mengusap bagi musafir yang melakukan perjalanan yang mubah, yang mana perjalanan itu di satu jarak yang dimana diperbolehkan untuk mengqashar sholat, maka dapat jatah 3 hari 3 malam, dapat jatahnya bagi musafir. Mafhum ya Muhammad? Jadi bagi musafir safaran mubahan maka boleh untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam.
Walil mukimi lan tetap kedua ni mukim, walil mukimi lan kedua ni mukim, yauman walelatan ing sedino walelah lan bengi. Berbeda hanya dengan mukim. Kalau mukim hanya dapat jatahnya satu hari. Ya mat, dapat 1 hari. Dari mana mulainya dihitung 1 hari itu? Wabtidaul muddati minal hadas ba'dal lumsi. Wabtidaul muddati lan utawi ngawiti muddah waktu. Setarnya minal hadas iku saking hadas ba'dal lumsi ing dalam seuwise enggo. Wudu sempurna selesai sampai kaki, kemudian pakai khuf. Dari kapan? Misalkan dari sholat subuh kamu pakai khuf, terus pakai khuf. Udah wudu nih selesai ya, terus pakai khuf. Belum batal. Batalnya sampai kapan? Zuhur misalkan, kuat ini orang, masya Allah. Sampai zuhur baru hadas. Ya, baru hadas. Nah di situ awal daripada dihitung 1 hari. Setarnya dari situ. Kalau baru make itu belum dihitung. Belum dihitung. Kapan dihitungnya? Setelah wudhu sempurna, pakai khufnya, terus kemudian kalau hadas baru dihitung, setar dihitung 1 hari atau 3 hari bagi musafir. Mafhum? Fa in masahahuma au ahadahuma hadaran thumma safara au safaran thumma aqama au syakka. Nah ini dawa iki. Fa in masahahuma mongko lamun ngusap sapa man huma ing khufain au ahadahuma utawa salah siji daripada khufain hadaran hale hadar di saat dia mukim. Summa safaro keri-keri safar. Summa safaro keri-keri safar. Au safaran utawa ngusape posisinya di perjalanan, di musafir, di safar. Summa aqama keri-keri aqama jadi mukim. 1, 2 ya. Berarti 2 ya. Hitung ini. 2. Au syakka utawa ragu sapa man hal ibtada al masha apa to ibtada mulai ngawiti sapa man al masha ing ngusap safaron ing dalam safar atau hale safar au hadaran utawa hale hadar. Jawaban iki atamma masha muqimin faqat. Atamma mongko nyempurnaaken sapa man masha muqimin faqat ing masah mukim faqat hale mongko bloko. Paham gak ini? Hah? Bingung? Ada berapa? 1, dia mengusap di saat mukim. Ya. Kemudian dia melakukan perjalanan. Apakah dia dikasih berapa waktu kebijakan buat dia? Tetap 1 hari 1 malam. Atau dia mengusap di safar. Kemudian menjadi mukim. Berarti dapat jatah 1 hari 1 malam. 2. Atau dia ragu kapan dimulai masah. Apakah di saat safar, apakah di saat hadar atau mukim? Jawabannya atamma masha muqimin faqat. Dapat jatuhnya cuma 1 hari 1 malam. Dihukumi seperti orang yang mukim. Mafhum?
Kenapa jawabannya? Kalau yang ragu ini, li'annahul mutayakin. Karena dia itu yakin. Terus pasti kalau 1 hari ya, yakin. Kalau 3 hari kan ragu. Paham ya? Ilahnya kenapa? Li'annahul mutayakin. Lanjut. Paham? Kita lanjut. Walau ahdatsa hadaran wa masaha safaran atamma muddata musafirin sawaun madha alaihi waqtu shalah bikamalihi fil hadar amla. Walau ahdatsa lan lamun hadas sapa man hadaran hale mukim wa masaha safaran nuli ngusap sapa man safaron hale lulungan. Kan kapan diawali mudah? Awalnya mudah start dia dikasih kebijakan 1 hari atau 3 hari kapan? Ba'dal hadas hadas minal hadas ba'da lubus kan? Sekarang dia hadas di saat dia mukim. Hadas saat mukim. Kemudian kapan masahnya? Masahnya safar. Contoh dianya nggak punya kesempatan untuk ngusap misalkan. Contoh buru-buru akhirnya dia melakukan perjalanan. Atamma muddata musafirin mongko nyempurnaaken sapa man muddata musafirin ing waktu musafir sawaun iku padha uga madha lewat alaihi atase man waktu sholati apa waktune salat bikamalihi kelawan kesempurnane waktu fil hadhari ing dalam hadhar amla utawa ora. Uyang nggak ini? Kan gini, hadas. Kita kan udah wudhu nih. Wudhu terus pakai khuf, ya kan? Kemudian hadas. Belum jalan ini, sudah hadas duluan. Nggak punya kesempatan. Nanti wae. Kapan? Di perjalanan. Ya kan? Masahnya di perjalanan itu dia dapat waktu dikasih kebijakannya apa? Atamma muddata musafirin. Dia dapat kebijakan 3 hari 3 malam. Baik pun di saat dia di hadhar sawa'un madha alaihi waqtu shalah bikamalihi fil hadhar amla. Baik pun waktu di saat dia mukim dia melewati waktu yang sempurna, artinya dia bisa untuk melakukan sholat di saat hadhar. Contoh asar, dia cukup untuk melakukan sholat asar di mana? Di mukim, di hadhar. Tapi dia tidak melakukannya, ataupun dia hanya sedikit waktu asarnya. Nggak mencukupi untuk melakukan sholat. Artinya tetap dia dapat jatah 3 hari 3 malam. Dapat jatah 3 hari 3 malam. Artinya itu tidak dihitung baik pun waktunya lewat dengan sempurna, punya kesempatan untuk melakukan sholat ataupun tidak. Karena dia masahnya di mana? Di safar. Paham nggak? Dia ragu walau ahdatsa hadza waqa'a hadatsuhu fil hadar. Maksudnya dia terjadinya hadas itu di mukim. Wa masahasa safaron. Masaha ala khuffihi fis safar. Dia mengusap khufnya itu dalam perjalanan.
atamma muddata musafirin li'annal ibrata bil mashi. Nih ilatnya. Kamu tulis di situ. Li'annal ibrata bil mashi la bil lubsi. Karena yang dianggap itu hitungan, artinya yang dihitung itu masahnya, bukan lubusnya. Karena yang dihitung itu kapan dia ngusap, bukan dihitung kapan dia make. Paham? Li'annal ibrata bil mashi la bil lubus wala bil hadas, dan juga tidak dihitung dengan hadasnya. Li'annal ibrata bil mashi la bil lubsi wala bil hadas. Li'annal masha awalul ibadah, karena masa itulah awal ibadah. Li'annal masha awalul ibadah. Nah, adapun sawa'un madha alaihi waqtu sholati bi kamalihi fil hadar bi an akhrajas sholata an waqtiha. Contohnya dia melakukan sholat bi an akhraja, dia mengeluarkan sholatnya dari waktunya. Berarti dia tidak melakukan sholat. Artinya berarti dia mengeluarkan mengeluarkan sholat yang contoh asar itu ya. Bi an akhrajas sholata kelawan yen tong metoakan sapa man as-sholata ing sholat an waqtiha dari waktunya amlaut atau ora. Li anna isyanahu innama huwa bitakhir la bisafar. Maksiat itu bukan masalah takhir sholat. Kita nggak ngomong dia dapat dosa atau enggaknya. Maaf enggak? Dia mentakhir sholat, dia dosa. Takhir sholat dosa apa enggak? Dosa. Li anna isyanahu innama huwa bitakhir. Maksiat itu karena dia menunda. La bisafaril ladzi bihi rukhsah. Bukan karena safarnya, yang memang safar itu dikasih kebijakan. Berbeda hanya jika dia masah khufennya di hadar. Walaupun satu khuf. Walau wa man ibtada al-masha fil hadar walau khufaihi kama taqaddam atamma masha muqimin. Kalau dia sudah ngusap duluan satu khufnya, walaupun satu nih, apalagi dua, ketika di mana? Di hadar, maka dia dapat jatahnya cuma satu. Mafhum? Alhamdulillah. Awas ditulis itu ilahnya. Li'annal ibrata bil mashi la bil lubus wala bil hadath. Li'annal masha awwalul ibadah. Li'annal masha awwalul ibadah. Masah itu awalnya ibadah. Nah, urusan dosa ya bukan dosa masalah safarnya, karena rukhsah safar. Dosanya karena takhirnya. Beda lagi, ya. Fa in syakka mongko lamun ragu sapa man fingidha'il muddati ing rampunge waktu. Habisnya waktu. Lam yamsah mongko orang ngusap sapa man fi muddati syakki ing dalam waktu ragu ini berapa hari ya, ini habis belum ya jatah saya. Misalkan dia hadar, ini jatah saya habis belum ya, terus ojo ngusap. Dia musafir, ini sudah habis belum ya waktu saya ini ngusap, ojo ngusap. Lam yamsah. Kenapa? Lam yamsah fi muddati syak. Ilatnya kenapa? Li'annal masha rukhsah. Karena yang namanya masah itu rukhsah. Ya, hanya kebijakan saja.
bi syurutin minha al-muddah fa idza syakka fiha raja' ila al-asal. Ya, kalau dia ragu maka kembali lagi hukumnya kepada asal. Wa huwa al-ghus. Hukum asalnya apa? Kaki itu harus diapain? Digusul, dikucur. Ya, disiram. Mafhum? Lanjut. Fa in syakka moko lamun ragu sapa man hal ahdatsa waqtad dhuhri awil asri. Apa hadas sapa man waqtad dhuhri ing waktu dhuhur awil asar utawa asar. Bana mongko bangun sapa man amrahu ing urusane man ala annahu dhuhru ala ing atase annahu sak temene al amr ad-dhuhru iku dhuhur. Mafhum? Bingung lagi. Dia bingung, ragu. Dia itu hadasnya waktu duhur apa asar. Ya kan? Duhur atau asar. Ragu ini. Berarti kan otomatis kalau dia itu hadasnya duhur, berarti kan yang dia yakini bahwa masahnya juga di waktu duhur. Ya. Kemudian dia ragu, ini saya ini hadasnya di waktu duhur apa asar? Ya. Bana amrahu ala annahu duhur. Maka yang diambil waktu duhur. Kenapa nggak diambil waktu asar? Beda sama sholat ya. Kalau sholat kan yang paling sedih, paling mundur kan. Kalau ini ya yang diambil, iya bener. Yang diambil ya waktu duhur. Karena yang waktu duhur itu adalah waktu yang yakin. Ya. Ini paham ibarahnya? Saya jelaskan sekarang. Seakan-akan musonif di sini, seakan-akan beliau mengatakan begini. Jadi ketika dia ragu sudah dilarang untuk masah. Ya kan dia ragu apakah hadasnya waktu zuhur atau asar. Maka yang dilakukan yang jadi patokan itu apa namanya? Waktu zuhur, supaya dia meninggalkan mengusap di waktu yang diragukan. Wa zahiru kalamihi, musannif yang nampak dari ibarahnya musannif ini, anna syakka innama yu'athir fi man masah. La annahu yaqtadil hukm. La annahu yaqtadil hukma bi inqida'il muddah wa huwa kadzalik. Falau zala syak wa tahaqqaq baqa'al muddah jaza al-mashu. Walau masaha syakan fi baqa'il muddah wa shala bihi lam tasih salatuhu. Fa in bana baqa'al muddah 'ada al-masah wa shalah. Jadi gini. Jika memang artinya gini, walaupun ibarahnya itu seakan-akan ibarahnya itu melarang untuk masah. Karena sudah habis waktunya. Tapi di sini ya, artinya jika dia hilang ragunya, maka masih boleh dia melanjutkan waktunya yang tersisa. Kamu di situ kitabnya apa? Ada itunya nggak? Taklikannya nggak di situ? Fa in syakka hal ahdatsa waqta dhuhri awal asar bana amrahu ala annahu dhuhur li annahu bidzalika yatrukul masah fil waqtil mashkuk
Berarti li'annahu bidzalika, karena seduhunnya begitu, kalawan mukan arti sebab itu ya, dengan dia ragu itu waktu duhur apa waktu asar, maka dia harus meninggalkan al-masah di waktu yang diragu. Wa zahiru kalamihi anna syakka innama yu'athir fi man ilmasah. Lihat dari ibarahnya musannif itu bahwasanya ragu itu berdampak untuk melarang masa. La annahu yaqtadil hukum bingqida'il muddah. Tapi muddahnya enggak berhenti. Muddah masih. Kalau hilang ragunya, paham gak nih? Paham kan? Nah. Dia ragu duhur apa asar, ya kan? Seakan-akan berarti sudah nggak boleh lagi almasa. Seakan-akan ini ibarah melarang untuk melanjutkan waktu yang tersisa. Nggak seperti itu. Tapi artinya ya tidak seperti itu. Falau zala asyakku wa tahaqqaqa baqa al-muddah jazal masu. Kalau memang ragunya itu hilang dan memastikan bahwa waktunya itu masih tersisa, maka boleh baginya untuk masa. Kalau lihat dari ibarah itu kan dia ragu, dia hadasnya waktu duhur apa asar. Berarti itu kan sudah waktu besok. Contoh, kamu sekarang ragu, waktu maghrib apa waktu isya? Kapan ragunya kira-kira? Besok. Kan besok. Iya kan? Bukan sekarang dong. Kalau sekarang kamu masih ingat, ini kan besok waktunya. Berarti kan kamu kan, ini saya mau masih masa apa boleh ini? Apa antara maghrib sama isya. Berarti mana yang kamu ambil? Maghrib. Ya kan? Berarti jika memang kamu hilang ragunya dan memastikan bahwa kamu isya masahnya, berarti kan masih tersisa. Maka masih boleh untuk melanjutkan muddah waktunya. Paham? Jelas ya? Walau ajnaba lan lamun junub sapa man fil muddati ing dalam muddah, ing dalam waktu, entah itu waktu mukim atau waktu safar. Wajaba mongko wajib annasu opong lepas lil gusli keduanya atau untuk mandi supaya atau keduanya adus. Jadi kalau di pertengahan muddah jatah kan jatah 1 hari, pertengahan kamu junub, ya wis copot kabeh, enggak boleh dimasak. Ya kan? Ya karena harus adus. Kakinya harus dibasuh. Ojo wis mentang-mentang rusak, wis cukup diusap gitu ya, nggak bisa ya. Begitu juga perempuan yang haid atau nifas. Ngefum ya? Ayo kita lihat syaratnya sekarang. Wa syartuhu anyal basahu ala wudu'in kamilin. Wa syartuhu lan utawi syarate khuf. Wa syartuhu lan utawi syarate khuf anyal basahu apa yen to ngenggo sapa man hu ing khuf ala wudu'in kamilin ing atase wudu kamilin kang sempurna. Jadi wudunya kalau udah sempurna baru boleh pakai khuf. Kalau belum sempurna, kaki belum dibasuh 1 atau jentik apa? Kelingking belum dibasuh, terus kamu pakai khuf. Nggak boleh. Sempurna dulu baru pakai khuf. Wa an yakuna tahiran. Lan iku yen to ana apa khuf tahiran iku kang suci
satiron tur satir kang nutupi li jami'i mahalil fardi keduene sekabiane tempat kang wajib dibasuh dalam wudu. Jadi khufnya itu harus bisa menutupi semua kaki yang wajib dibasuh. Dan juga harus suci, khufnya juga harus suci. Kalau nggak suci atau mutanajis, maka tidak boleh. Mafhum? Kalau di sini di syarahnya wa syartuhu an yalbas wala taharatin min wudu'in kamilin aw ghuslin, atau mandi junub. Mandi junubnya selesai. Ini mandi junub yang sudah berikut wudu ini maksudnya ya. Kalau hanya mandi junub atau terus tapi masih punya hadas kecil, ya belum boleh. Au tayammumin utawa tayamum li ghairi faqdimain. Kedua ini liane tidak mendapatkan air. Mafhum ya? Kalau tayamum karena tidak ada sebaliknya, kalau tayamum bukan karena disebabkan fakduma, kalau tayamum disebabkan fakduma itu nggak bisa. Ini kan selainnya fakduma. Terus bihaitsu la yabqa min badanihi lum'ah bila tahara fala ghassala rijlan wala bisa khuffaha thumma al-ukhra wala bisa khuffaha naza al-ula thumma raddaha in aradal masah. Nah, jadi intinya make khuf itu harus betul-betul sempurna. Dia suci. Kalau mandi junub berarti mandi junub berikut hadas kecilnya juga sudah tidak ada. Ya. Atau tayamum, tapi tayamumnya bukan karena fakduma. Kalau fakduma nggak bisa. Tayamum karena difakdimain. Lanjut. Wa'an li jami mahal fard mani'an iku kang nyegah, mani'an iku kang nyegah apa al-khuf linufudil ma'i keduene tembuse banyu. Yumkinu kang memungkinkan apa al-khuf, yumkinu kang memungkinkan mutaba'atul masyi apa nuli-nuli mlaku alaihi ma ing atase loro khuf. Litaraddudihi keduene bolak balik atau mondar mandire man litaraddudi. Nah ini apa litaraddudi musafirin ya, nggak ada hinya ya. Iya, ini makanya ini ada tambahan. Ini makanya Habib bingung. Litaraddudi musafirin, ya kan? Kalau di sini litaraddudihi musafirin, bingung nanti. Ya. Litaraddudi musafirin keduene bolak balik atau mondar mandire musafir lihajatihi keduene keperluane musafir. Sawaun iku podo ugo kana ono iku khuf kana ono apa khuf min jildin saking kulit au libdin. Libdin iku libid itu yasuf mulabad. Libdin itu seperti bulu domba.
yang ada mulabbat, yang ada ngono lah, semacamnya kulit, ya, yang ada bulu-bulu dombanya itu, sufnya. Au khargin mutbiqah, au khiragin utawa kain, au khiragin utawa piro-piro kain, khirag yang ditumpuk, khirag. Orang-orang dulu itu kan karena nggak punya sepatu, jadi kain itu dilibet-libet ya sampai sehingga jadi sepatu. Au khasyabin utawa kayu, au gairi dzalika utawa liyane dzalika mengkono-mengkono min jildin au libdin au khiragin au khasyabin, au mashkukan utawa iku khabarnya kana, au mashkukan utawa soek, au mashkukan utawa kang soek, ya, syudda kang diiket, bisyarajin kelawan tali. Sekarang kayak apa? Sepatu. Kan ono tali sepatu nih, ya kan? Itu namanya mashkuk, syudda bisyarajin. Saya terangin dulu nih. Jadi syaratnya khuf itu yaitu yang pertama sudah tohir, satir, dijami'i mahal farad, terus kemudian mani'an linufudil ma, bisa mencegah tembus air. Terus kemudian yang memungkinkan bisa digunakan untuk perjalanannya musafir, untuk keperluannya, kuat maksudnya, nggak asal khuf. Kalau sekedar khuf kemudian dibuat jalan untuk musafir, untuk mondar-mandir, untuk melakukan keperluannya, rusak, ya itu nggak bisa. Jadi khufnya itu harus kuat. Baik pun khuf itu terbuat dari jilid, baik pun khuf itu terbuat dari apa namanya, kulit, ya, ataupun dari libdin. Libdin itu sejenisnya lah. Atau dari kain yang ditumbuk-tumbuk mutbiqah. Ada nggak tulisannya situ mutbiqah? Ada. Kalau di sini di matanya nggak ada. Kalau di syarahnya ada. Kalau di matanya nggak ada. Au khiragin mutbiqah, kang ditumpuk-tumpuk. Piro-piro kain kang ditumpuk ba'duha ala ba'd. Atau yang terbuat dari kayu. Yang penting bisa menahan tidak tembus air. Au gairi dzalika utawa yang liane. Contohnya kan nuhas dari tembaga misalkan. Ya, wazujaj misalkan dari kaca, tapi yang penting kaca itu tidak nembus pandang. Kalau kaca yang nembus pandang berarti aurat itu. Kelihatan. Bukan satir. Lianna sababal ibahati al-haja wa hiya mawjudah fi jami'i dzalik. Nah, boleh, tapi yang penting bisa tidak tembus pandang. Au mashkukan syudda ay rubita bi syarajin wa hiya ara bihaitsu la yadhhar syai'un min mahal fard idza masya fa yakfi al-massu alayhi fil asah li husuli satri wa tayassuril masyi fihi. Boleh pakai sepatu. Pakai sepatu boleh nggak? Boleh. Yang penting ikatannya itu bisa tidak tembus pandang. Berarti kalau sekarang sepatu pantopel ya. Kalau sekarang sepatu kan pendek-pendek, Mat. Nggak sampai mata kaki. Kalau orang dulu kan jenggel kayak sepatu koboi. Nah, itu kan tinggi. Sampai menutup mata kaki. Mas Faza semangat kan nih? Kayaknya kurang semangat ini. Kalau dia bisa menutup mata kaki itu boleh. Yang penting
Yang penting talinya itu bisa menutup tidak bisa menutup tembus pandang. Tapi kalau terbuka, talinya terbuka, batal al-masah, nggak boleh. Kalau talinya sampai terbuka, ya batal al-masah. Wa in lam yadhhar syai'un min ar-rijli li'annahu idza masya fihi dhaharat. Misalkan tali sepatunya ucul, lepas, walaupun nggak kelihatan kakinya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dipakai kan lama-lama kebuka. Jadi syaratnya talinya itu harus kuat, nggak boleh lepas. Berarti tali mati. Kalau lepas, nggak boleh dimasah. Karena kenapa? Walaupun tidak tembus, walaupun tidak kelihatan, tapi kalau terus digunakan lama-lama terbuka. Nah sekarang kalau pakai besi, ya apa? Kayak film-film kungfu itu kan ya pakai besi. Ya, kungfunya pakai besi boleh? Nggak bisa ya, karena berat. Ya, berat, nggak bisa untuk jalan. Kalau kita punya keperluan, kalau hadid, auli tahdid ra'si hilmani lahum nasubut au dha'fihi, nggak bisa. Itu aneh-aneh itu namanya ya. Lanjut dikit lagi ya. Kenapa kamu telat tadi? Pikirnya ada orang tadi sini. Nah, lanjut. Walau labisa khuffan fi rijlin liyamsahu. Walau labisanan lamun labisa ngenggo sapa man khuffan ing khuff fi rijlin, khuffan ing siji khuff fi rijlin ing dalam siji sikil. Liyam sahahu supaya yen tong usap sapa manhu ing khuf wa yagsilal ukhra lan basu sapa man al ukhra ing liyane khuf au dhahara utawa nampak apa khuf au dhahara utawa nampak minar rijli au dhahara utawa nampak minar rijli saking sikil syai'un apa sewiji-wiji wa in qalla senajan setitik apa syai'un min khargin saking lubang bayane saking syai' min khargin lubang fil khuffi ing dalam khuf lam yajuz mongko ora wenang al mashah apa ngusap. Mafhum gak nih? Contohnya kamu punya khuf, ya kan? Kamu cuci kakinya. Ini wudhu nih, pas wudhu. Kamu kan wudhu. Baru satu kaki, kamu sudah pakai. Ya, kamu sudah apa? Walau la bisa khufan fi rijlin. Dia memakai khuf di satu kaki. Maksudnya untuk apa? Untuk bisa dimasak. Wayang silal ukhra. Yang kaki satunya yang kirinya belum dibasuh kan nggak bisa, syaratnya kan fi wudu'in kamil, yang satunya belum dibasuh ya itu nggak boleh dimasak. Paham nggak ini? Paham bi? Paham? Kan syaratnya memakai khuf kapan? Boleh masak itu kapan? Memakai khuf itu kapan? Kalau sudah punya wudu sempurna. Kalau ini kan kaki satunya belum dibasuh, baru satu kaki kanan baru kita pakai, terus satunya lagi basuh, terus kemudian Nah tujuannya untuk apa? Untuk bisa dimasak. Liyam sahahu supaya yentong bisa ngusap sapa manhu ing khuf. Au dhahara minar rijli syai'un, atau tiba-tiba kelihatan aurate kakinya. Kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu itu kelihatan ada lubang, kan aurat, ya kan? Auratnya khuf itu ya kalau kakinya nampak. Wa in qalla, walaupun sedikit, nampaknya sedikit.
min kharjin dari lubang. Yang penting tembus pandang kok ada kulitnya. Kakinya kelihatan. Lam yajuz. Enggak boleh batal sudah lepas. Paham? Oke? Baik, kalau paham. Sekarang kita lihat jurmuk. Jurmuk. Wal jurmuku lan utawi jurmuk. Huwa iku utawi jurmuk. Khuffun iku khuff fauqa khuffin ing atase khuff. Double 2. Khuff di atas khuff. Khuff di atas khuff namanya jurmuk. Boleh apa tidak boleh? Kita lihat syaratnya. Fa in kana al-a'la qawiyan. Fa in kana mongko lamun ono al-a'la opo kang di atas. Qawiyan iku kuat. Berarti yang tidak nempel sama kulit. Berarti khuf yang di luar. Wal asfalu mukharragan. Lan opo kang sor mukharrakan iku rusak utawa sowek. Falahu mongko iku tetep keduwene man mashul a'la utawi ngusap kang dhuwur. Huf double. Kamu ada 2 ini masa ini contohnya kaki nih, ini kaki contohnya. Kamu punya 2 khuf. Waduh, ini saya punya khuf 1, tapi ini sobek. Ya sudah, taruh di bawah. Taruh di yang paling yang nempel sama kulit sama kaki. Yang satunya kuat, pakai. Boleh masah yang atasnya saja. Wa in kana qawiyaini awil qawiyul asfala lam yakfi masul a'la. Wa in kana lan lamun ono opo al jurmuk al khuf qal khuf keloroane qawiyaini iku lorone kuat. Dua-duanya kuat. Wa in kana qawiyaini lamun ono opo khufen khuf loro iku qawiyan iku kuat awil qawiyu utawa apa al qawiyu kang kuat al asfala iku kang sor yang di bawah lam yakfi mangko ora cukup masul a'la apa ngusap kang dhuwur. Paham? Jelas kayak ini? Jelas ya? Kalau paham, alhamdulillah. Jadi kalau dua-duanya kuat, berarti nggak cukup masah yang paling atas. Karena dua-duanya kuat. Ngapain lagi pakai jurmuk? Paham nggak ini? Hah? Ngapain pakai jurmuk? Orang satu saja sudah kuat. Berarti nggak cukup untuk mengusap yang harus yang bawah juga harus diusap. Atau yang kuat itu yang paling bawah, yang di atasnya sobek. Yang nggak salah ngusap yang di atas karena yang di atas itu tidak kuat. Lanjut. Fa in wasalal balalu minhu ilal asfali kafa. Fa in wasala mongko lamun nyampe apa tunibo apa tumko. Fa in wasala mongko lamun tumko al balalu opo teles minhu saking a'la
minhu saking a'la ilal asfali maring maring sor kafa maka cukup. Paham gak nih? Kalau basahnya itu sampai yang ke bawah, kan tadi kan yang kuat itu yang di bawah, yang berarti yang di atas itu yang sobek. Kalau kamu ngusap atas, tapi yang penting basahnya itu sampai ke bawah boleh. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Tidak boleh bertujuan untuk mengusap yang bagian atas. Gak boleh. Bisyarat an la yaksidal a'la faqat. Syaratnya nggak boleh mengusap yang bagian atas saja. Karena kalau yang bagian atas itu nggak sah untuk pakai khuf. Ya. Kafa mongko cukup sawaun iku podo ugo. Kosoda apa? Jone? Sejo. Sawaun kosoda iku podo ugo kosoda nejo sopeman mashahuma ing masah keloro-loroane awil asfala faqat utawa nejo kang sor hale pada uga au atlaka utawa bebasaken apa sapa man la in qasodal a'la faqat la ora sah in qasodal lamun nejo bertujuan sapa man al a'la ing dhuwur faqat hale mongko bloko. Mafhum gak ini? Kalau tujuannya ngusapnya itu bagian apa? Kalau tujuannya dua-duanya atau yang paling bawah saja atau dia itlak atau mutlak, artinya dibebaskan, nggak atasnya nggak bawah, pokoknya ngusap. Ya itlak. Yang penting bukan tujuan ngusap yang bagian atas Kalau ngusap bagian atas saja itu nggak sah. Dihabisin nggak bang? Dihabisin nggak nih? Cukup. Dihabisin apa enggak? Wayusanulan dan sunaakan masu'ala opo ngusap bagian atas. Masu'alal khuf. Wayusanulan dan sunaakan masu'alal khuf. Opo ngusap khuf bagian atas. Wa asfalihilan khuf bagian sor. Wa aqibihilan bagian khuf bagian guri. Akib. Khututon hale khututon itu apa ya? Segaris. Jadi ngusapnya tuh satu arah set gitu. Net ya, khutut garis. Bila isti'abin kelawan tanpa apa isti'ab? Menyeluruh. Nelesi kabeh. Wala takrarin lan kelawan tanpa takrar ngulang-ulang. Bolak-balik. Nah, ya apa contohnya caranya apa? Fayadhu mongko ngletakaken sapa man yadahul yusra ing tangane man sebelah kiri. Kang kiwe al yusra kang kiwe. Tahta akibihi ing as-sore akibe man. Berarti tangan kirinya di mana? Tangan kirinya di mana? Di bawah. Ya. Wa yumnahu lan ngataaken kanane, tangan kanane man
inda asabihi ing dalam nalika apa? Ing dalam apa indah? Ing dalam sandinge asabi inda asabihi ing dalam sandinge piro-piro jarine. Ini berarti. Ini mana kaki? Coba. Ini kaki. Ini akib kan belakang nih. Ya, ini di sini. Ya, ini yang kanan di jari-jari kaki. Ini yang kiri ada di belakang kaki. Ya, lanjut ya. Nah, gitu. Tuh gini. Wa yumirrul yumna ila sak wal yusra ila asabi. Wa yumirrulan dalanakan. Wa yumiru apa? Jalanakan ya. Wa yumirulan lewatakan sapa man al yumna ing kanan. Ha, ila saki temuko maring sak iku apa? Wentis ke atas, ya, ke atas gitu. Wal yusra ilal asabi. Lan kiwe ilal asabi itu muka maring pira-pira ja. Jadi gini. Sit gitu loh. Ya. Gini. Ya. Lanjut. Fa inik tasara mongko lamun ngringkes sapa man. Alamasi akale jusin ing atase ngusap paling setitik bagian. Min dhahiri a'lahu saking dhahir apa? Min dhahiri saking jaba bagian atas khuf muhadhiyan hales sejajar lima halil fardi keduanya tempat kang wajib kafa mongko cukup. Contoh kaki mana ya kaki. Ini bagian atasnya kaki, ini bagian bawah, ya kan? Ini kan bagian atasnya toh nggak mau ngusap yang bagian bawah ya cukup, karena ini bagian wajib. Yang penting ngusap khufnya di tempat yang memang wajib dibasuh ketika jangan di sininya. Ini misalnya mata kakinya, ya, ini mata kakinya, ya kan? Ini ke atas, kamu usap yang di sininya ya nggak bisa. Yang diusap di sini yang wajib. Cukup sudah. Apa ya? Usap toh. Wa inik tasara alal asfari dan lamun ngringkes sapa man alal asfari ngatas sesor. Awil akibi utawa guri, awil harfi utawa samping, awil batini utawa kang jero. Mimma saking tempat, saking kulit, saking ya kulit yali kang seuwise apa ma al basyarata ing kulit fala mongko ora sah. Contoh, kamu kan yang wajib itu ngusap yang bagian atas. Kalau yang diusap bagian bawah tok ya nggak boleh. Makanya kata Sayyidina Ali, lau kana dinu bil akli lakana masul khufi bil asfali. Kalau agama itu pakai akal-akalan, yang benar itu ngusapnya bagian mana? Bagian bawah. Yang kena kenapa bagian atas? Kan begitu kan? Makanya agama nggak bisa pakai akal. Ya. Ngusap yang bagian bawah nggak bisa. Bagian samping tok nggak bisa. Atau bagian yang nempel sama kulit di dalamnya, yang batin, yang nempel sama kulit, tolong rapikan, dimasukkan, ditempelin, nggak pas. Ya. Lanjut. Kalau bagian bawah, samping atau bagian dalam yang nempel sama kulit itu tidak sah. Jadi kalau mau ngeringkes cukup ngusap yang bagian
atas saja. Wa mata dhaharatir rijlu binaz'in wa matalan apa mata ing dalam kapan wa matalan ing dalam kapan dhaharat nampak arijlu apa sikil binaz'in kelawan dicabut au bi khargin utawa kelawan lubang wa huwa bi wudhu'il masilan hale utawi man bi wudhu'il masi kelawan wudhu'e masah kafahu mongko cukup hu ing man ghuslul qadamaini apa mbasuh keloro sikile faqat hale mongko bloko. Masyaallah. Jadi kapan saja nampak kakinya ya sudah batal. Ya. Entah itu nampaknya karena sudah dicabut, sudah pegel misalnya dicabut sepatunya sudah khufnya berarti sudah nggak bisa. Apa enggak? Atau karena nampaknya kena lubang. Ya. Nah, sedangkan dia masih dalam keadaan wa huwa bi wudhu'il masah. Maka cukup baginya hanya membasuh kedua kakinya saja. Terus pakailah lagi. Paham nggak nih? Kamu masih punya wudhu, ya kan? Ya, masih punya wudhu, sudah pakai khuf, ternyata khufnya kelihatan. Ya, masih kelihatan. Berarti sudah nggak boleh masak. Nah, caranya bagaimana? Ya kamu lepas semuanya, terus kamu cuci kakinya. Kan masih, kamu kakinya kan belum suci, belum dibasuh. Ya. Terus kemudian kamu pakai lagi setelah dibasuh dua kakinya, kemudian pakai lagi. Nah nanti kamu hadas ya baru kamu usap. Wudhu kemudian Paham nggak? Jadi cukup wudhunya itu nanti hanya membasuh kedua kakinya saja. Karena dia masih punya wudhunya nggak batal, tapi hanya mencuci. Yang batal itu hanya kakinya. Wallahu a'lam bishawab.